Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pembelajaran Fisika. Kali ini kita akan coba ya, membahas tentang pengukuran dan angka penting. Nah, baik, kita lanjutkan. Langsung ke materi. Yang pertama adalah pengukuran. Apa itu pengukuran? Ya. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang ditetapkan sebagai standar satuan. Nah, kemudian apa itu satuan? Satuan adalah suatu besaran dengan nilai tertentu yang dijadikan sebagai pembanding dalam pengukuran. Semua angka hasil pengukuran disebut angka penting. Besar ketidakpastian biasanya ditentukan dengan setengah skala terkecil alat ukur. Ketidakpastian tersebut dapat bersumber dari berbagai hal. Next, berikutnya kita lihat alat ukur untuk besaran pokok, ya. Besaran pokok panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul atau jumlah zat, kemudian intensitas cahaya. Apa alat ukur panjang? Ya, mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Massa, neraca, waktu, stopwatch, suhu, termometer, kuat arus listrik, amperemeter, jumlah molekul tidak diukur secara langsung, ya. Kemudian intensitas cahaya yaitu light meter. Kita lanjut next. Mistar seperti ini. Ya, mistar digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian adalah 0,5 mm, yaitu setengahnya dari 1 mm. Oke, berikutnya jangka sorong. Ya, jangka sorong digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang mempunyai batas ketelitian 0,1 mm. Lebih teliti dibandingkan tadi mistar. Ya, mistar hanya 0,5, ini 0,1 mm. Nah, di sini kegunaannya bisa mengukur diameter luar, diameter dalam, ya, untuk jangka sorong sebuah pipa, mengukur diameter dalam dan diameter luar sebuah pipa. Kemudian kelanjutannya yaitu mikrometer skrup, ya, seperti ini bentuknya, ada skala utama, ada skala putar. Ya. Kemudian kita lihat mikrometer skrup digunakan untuk mengukur suatu panjang benda mempunyai batas ketelitian 0,01 mm. Lebih teliti lagi. Ya, dia biasanya tebal seng, aluminium, atau bisa juga kertas tipis, ya, mengukur ketebalannya. Kemudian kita lihat neraca. Ya, neraca digunakan untuk mengukur massa suatu benda. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian termometer, ya. Apa itu termometer? Termometer yang digunakan untuk mengukur suhu, ya. Ada termometer yang analog atau manual dengan menggunakan air raksa, kemudian dengan menggunakan infrared, ya. Sensor bekerja dia digital, ya. Kita lihat berikutnya yaitu amperemeter. Amperemeter digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Ya, seperti ini amperemeter analog, yang ini amperemeter digital. Nah, berikutnya kita lihat stopwatch. Ya, stopwatch itu digunakan untuk mengukur waktu yang mempunyai batas ketelitian adalah 0,01 detik. Ini ada yang digital dan yang ini adalah yang analognya. Berikutnya kita lihat alat ukur besaran turunan. Nah, besaran turunan speedometer gunanya untuk mengukur kelajuan. Jadi di kendaraan kita, baik sepeda motor, ya, atau mobil, ada speedometernya mengukur kecepatan atau kelajuan. Selanjutnya ohmmeter dan voltmeter. Ya, ini ohmmeter digunakan untuk mengukur tahanan listrik. Kemudian voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Ya, seperti ini bentuknya, hampir sama dengan amperemeter tadi, ada yang analog dan ada yang digital. Selanjutnya, ohmmeter dan voltmeter dan amperemeter biasanya menggunakan multitester. Multitester itu dalam satu multitester bisa mengukur ketiga besaran ini: tahanan, tegangan, dan kuat arus. Ya. Kita lihat di sini, kalau dia tahanan ohmmeter, kalau tegangan voltmeter, kalau arus adalah amperemeter, nama alat ukurnya. Kemudian kita berikutnya ada manometer. Ya, manometer ini digunakan untuk mengukur tekanan udara tertutup. Ini sering kita jumpai di peralatan teknisi AC, ya, mengukur
tekanan yang ada dalam pipa pada AC, ya, mengukur tekanan freonnya, gasnya. Oke, selanjutnya kita lihat istilah dalam pengukuran. Ya, ada 3 istilahnya. Yang pertama, ketelitian adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat pendekatan dari nilai yang diukur terhadap nilai benar. Kemudian yang kedua, kepekaan adalah ukuran minimal yang masih dapat dikenal oleh instrumen atau alat ukur. Kemudian ketepatan atau akurasi adalah suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama dengan memberikan suatu nilai tertentu pada besaran fisis. Ketepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan perbedaan hasil-hasil pengukuran pada pengukuran berulang. Artinya kita tidak sekali saja mengukur, kita beberapa kali ternyata hasilnya sama, berarti sudah akurat atau sudah tepat. Berikutnya kita lihat kesalahan dalam pengukuran. Ya, ada 2 kelompok dia kesalahan pengukuran. Yang pertama, kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis merupakan kesalahan yang berasal dari pengaruh-pengaruh yang dapat diketahui. Jadi dapat kita ketahui dengan pasti. Atau ditimbulkan oleh adanya faktor tetap yang menyebabkan adanya kesalahan dalam hasil pengukuran. Yang pertama di sini dijelaskan kesalahan kalibrasi alat dan interaksi alat dengan lingkungan. Kemudian kesalahan paralaks atau sudut pandang dalam melakukan pengukuran. Kemudian kondisi percobaan tidak sama dengan kondisi di alat yang sudah dikalibrasi. Perubahan kondisi lingkungan dan kesalahan alat. Kemudian yang kedua, kesalahan acak. Kesalahan acak berasal dari pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diprediksi dan bersifat itu sementara. Kesalahan acak sulit dihindari disebabkan oleh fluktuasi yang tidak dapat diduga. Nah, kemudian kita lanjut ke materi aturan angka penting. Ya. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting ini terdiri atas angka pasti dan angka terakhir yang ditaksir atau angka taksiran yang disebut. Kemudian kita lihat di sini aturan penulisan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contoh 14,54 mempunyai 4 angka penting karena di sini tidak ada angka 0. Ya, semuanya dikatakan angka penting. Kemudian yang kedua, semua angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Kita lihat di sini 5700,09. Dia diapit oleh bukan 0, angka yang bukan 0. Berarti 0 ini termasuk. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia mempunyai 6 angka penting. Kemudian kita lanjut. Yang ketiga, angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 tanpa tanda desimal atau tanda koma bukan termasuk angka penting, kecuali diberi tanda khusus garis bawah atau atas. Contoh, ini 406.000 sebenarnya. Ya. Tapi mempunyai 3 angka penting, yang mana saja? 406. Jadi 1, 2, 3. Yang ini tidak termasuk angka penting, karena bisa diubah dalam bentuk notasi ilmiah nanti, bilangan berpangkat. Jadi 406 kali 10 pangkat 3 gitu. Jadi tidak termasuk sebagai angka penting. Nah, selanjutnya, angka 0 di sebelah kanan, tanda desimal, dan di sebelah kiri angka bukan 0. Tidak termasuk angka penting. Contoh, 0,00045. Jadi 0 yang ini, setelah desimal, ada 0. Yang dianggap angka penting hanya 4 dan 5-nya saja. Jadi yang mempunyai 2 angka penting, 0,0045. Yang ini tidak termasuk angka penting. Ya, kemudian berikutnya, semua angka di sebelah kanan, tanda desimal, dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini jadi catatan. Kalau tadi yang sebelum ini, sebelum angka bukan 0, dia tidak termasuk. Kalau yang ini termasuk setelah, ya, setelah 28,00. Jadi mempunyai 4 angka penting. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi ini termasuk 0-nya setelah bilangan desimal. Di sini ada angka bukan 0, 8. Kemudian kita lihat di sini 0,004200 mempunyai 4 angka penting. Yang mana saja? Berarti yang ini tidak termasuk, ya. Yang sebelah kiri ini tidak termasuk. Yang sebelah kanan ini termasuk. Maka 4200. Karena dia di sini adalah yang di sebelah kanan tanda desimal mengikuti angka bukan 0. Berarti ini kan bukan 0, 42. Maka yang mengikuti sebelah kanan ini termasuk. Jadi 4200 ini
termasuk angka penting ya. Nah, berikutnya semua angka sebelum orde atau pada notasi ilmiah termasuk angka penting. Notasi ilmiah ini bilangan berpangkat ya, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3, 10 pangkat 4 dan sebagainya. Kita lanjut. Aturan operasi angka penting. Aturan ya angka penting dalam penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat di sini hasil penjumlahan dan pengurangan angka penting harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan bilangan yang memiliki angka penting terbanyak dari bilangan-bilangan yang dijumlahkan atau dikurangkan serta hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ya, kita lihat di sini. Kemudian aturan angka penting dalam perkalian dan pembagian. Penulisan hasil perkalian dan pembagian pada angka penting mengikuti angka penting paling kecil, yang paling sedikit atau kecil. Atau hasil perkaliannya pembagian angka penting harus memiliki angka penting sebanyak angka penting yang paling sedikit di antara bilangan yang dikalikan. Kemudian yang ketiga, aturan pembulatan angka penting. Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Ini pembulatannya. Seperti bilangan desimal kita bulatkan. Kalau dia lebih dari 5 berarti kita tambahkan. Kalau dia kurang kita abaikan atau kita kurangin. Kemudian notasi ilmiah untuk bilangan yang lebih dari 10, pindahkan tanda desimal ke kiri sampai hanya ada satu angka di sebelah kiri, tanda koma, dan angka itu tidak boleh angka 0. Kemudian hitung berapa kali tanda koma digeser ke kiri. Ini bilangan berpangkat ya, notasi ilmiah. Kemudian kita lihat di sini, selanjutnya, penjumlahan dan pengurangan bilangan penting. Nah ini yang kita harus lebih fokuskan. Ya contoh nih. 237,219 gram ditambah 15,5 gram ditambah 8,43 gram. Ya, sama dengan. Kita lihat di sini. Bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Bilangan pertama terdiri dari angka taksirannya adalah 9. Kemudian, untuk bilangan berikutnya 15,5, 5 merupakan angka taksiran. Yang terakhir itu, bilangan yang terakhir merupakan bilangan angka taksiran. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya 297,149 ya. Nah, kita lihat angka taksiran di sini mana yang paling sedikit atau yang paling kecil ya. Kita lihat berarti di angka 1 ini ya kalau kita bariskan karena jawaban itu tidak boleh terdiri dari 3 angka taksiran, tidak boleh. Jadi hanya satu angka taksiran. Jadi yang kita ambil adalah yang paling kecil. Yang paling sedikit, jadi 297,1. Ini kita abaikan 49-nya dari barisan ini ya. Nah, ini dibulatkan menjadi 297,1 gram karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran ya. Ini dia. Dan gitu juga pengurangan. 468,39, 9 angka taksiran, 412. Di sini angka taksirannya adalah 2. Nah, 9 ya angka taksiran. Kemudian 2 angka taksiran, kita lihat di sini 56,39 ya. Karena ini angka taksirannya di 6 maka dibulatkan menjadi 56 meter. Artinya 399 dibulatkan 4 tidak lebih dari 5 ya, maka tidak ada penambahan. Hasilnya 56. Jadi yang boleh mengandung satu angka taksiran. Kalau diluruskan tanda garis ini berarti dia harus yang paling sedikit. Yang ini kita abaikan. Hasilnya 56. Ya, kita lihat perkalian. Nah, kalau perkalian, kita lihat hasil kalinya adalah 1,38226 ya, cm kuadrat. Kita lihat, yang bilangan pertama 4 angka taksirannya, 1, 2, 3, 4 angka pentingnya. Kemudian ini 2 angka pentingnya. Kemudian hasilnya harus terdiri dari 2 angka penting, karena yang paling sedikit dari 2 bilangan ini adalah 2 angka penting. Maka harus dibulatkan. 1,38. 8 ini lebih dari 5, maka kita bulatkan menjadi 4. Hasilnya menjadi 1,4. Jadi hanya terdiri dari 2 angka penting karena di sini bilangannya 2 angka penting. Berikutnya gitu juga sama. Ya, di sini terdiri dari 2 angka penting 3 dan 0. Di sini terdiri dari 4 angka penting, maka jawabannya harus terdiri dari 2 angka penting ya, 1,5. Karena 1 ini tidak lebih dari 5, maka tidak lakukan pembulatan, kita abaikan 1,5 ya. Di sini kilogram per meter kubik jawabannya ya, hanya terdiri dari 2 angka penting saja. Oke, mungkin itu saja, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.